Dah, Oke, tunggu sejenak. Timer lagi nyiapin perangkat dulu karena harus dicas HP-nya ya. Sebentar, mohon bersabar. ya, jadi Ya, oke, lanjut. 3, 2, 1, mulai. iya, jadi sulit sekali ya jadi ya bicara dengan Natali ini gitu ya kan. Bagaimana dia masih terus nanya-nanya gitu. Jadi sepertinya kamu harus di-upgrade, maaf saya bilang begitu. Ya harus di-upgrade. Bagaimana Anda masih mengatakan pengakuan-pengakuan Yesus yang mengatakan dia punya kaliber Tuhan, menyembuhkan apa tadi membangkitkan orang mati dan itu hanya ini pemilik kerajaan bumi, penguasa alam raya gitu kan, membangkitkan orang mati ya. Di dalam Alfat juga ya Yesus bahkan mengakui itu. Yang kalau kamu minta mana pengakuan Yesus sebagai Tuhan, itu ngaku-ngaku Tuhan. Yesus mengatakan dia datang itu bukan untuk minta ngaku-ngaku Tuhan, bukan minta untuk disembah. Ini aku Tuhan, sembahlah aku 5 kali 10 kali, kalau enggak aku pentung-pentungin, enggak gitu. Yesus itu datang untuk mati di kayu salib, dia itu datang untuk menggenapi kehendak Bapa. Dia itu datang pelaksana kehendak Bapa, dia itu firman-Nya Bapa, karena kehendak Bapa adalah nih ya, di dalam Yesaya 41 ya dikatakan di situ ya kan, nih ya, bahwa dia itulah yang menolong, dialah yang menyelamatkan dan dia akan menebus kamu. Kamu itu akan ditebus dan Elohim akan menebus kamu itu dengan apa? Ya dengan mengutus firman-Nya. Firman-Nya itu datang dan keluar dari Bapa itu sendiri dan telah menjadi daging, menjadi manusia, dan dia telah melaksanakan kehendaknya itu, kehendak Bapa itu. Kehendak Bapa itu adalah untuk menyelamatkan kamu, bukan malah minta ngaku-ngaku Tuhan seperti di Tuhan kami, di Tuhan kamu. Di tempat kami yang ngaku-ngaku yang minta disembah sujud, bahkan dia mengatakan kepada Yesus, segala isi bumi ini akan kuberikan kepadamu asal engkau sembah sujud kepadaku. Yesus sudah mengasih tahu yang minta-minta disembah sampai seperti itu adalah iblis. Ya, Yesus itu justru datang sebagai penebus dan juru selamat, melaksanakan kehendak Bapa, keinginan Bapanya, karena dia adalah firman Bapa gitu loh ya. Nih di dalam Yesaya 41 ya, janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Dia datang untuk menebus kami, menebusnya dengan cara mengutus firman-Nya itu. Ya ketika jadi firman ya dia menjadi manusia, anak manusia. Ya disebut nabi lah, ya disebut utusan lah gitu loh. Dalam kapasitas manusia. Tapi kalau kamu nanya mana Yesus ngaku Tuhan ya sebagai anak manusia yang berasal daripada Tuhan yang adalah Tuhan itu di dalam Yohanes 9, Yohanes 10 kamu baca tuh ya. Yesus juga ada, tetapi kedatangan Yesus itu bukan untuk minta disembah sujud, ya kan? Dia datang untuk menyelamatkan kamu, bro. Yang itu maha kasih, Tuhan itu penyelamat gitu kan. Kalau nggak melaksanakan kehendaknya dipentung-pentungin, kalau nggak sembah sujud dipentung-pentungin masuk neraka. Oh nggak gitu, iya kan? Jadi jangan disama-samain. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia? Apakah dia Tuhan? Ya kan Tuhan. Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Loh, itu kan Yesus bahkan menerima sembah sujud. Ini loh, jadi kamu memang betul kok. Kamu nggak ngerti apa-apa, bro. Aduh, kasihan sekali. Kasihan sekali. Aduh, ya. Lalu ya dikatakan ini ya. Di dalam Matius 21 ayat 11 ya, kamu mengatakan inilah nabi. Lah itu ketika dia jadi manusia, dia menjadi nabi. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Ulangan 6. Ulangan berapa? Ulangan 8 ayat 15 itu kan. Ya kan, seorang nabi akan kubangkitkan bagimu, kata Nabi Musa. Ya, Elohim akan membangkitkan seorang nabi. Tetapi nabi di situ ayat 16-nya apa? Tepat seperti yang kamu minta dahulu di dalam perkumpulan raya. Yang mereka minta itu apa di dalam Keluaran 20? Mereka minta ketika Elohim itu menampakkan diri, jangan menakutkan mereka, membuat mereka mati. Mereka minta dalam wujud seorang nabi. Jadi Yesus itu dinubuatkan oleh Musa, dia adalah seorang nabi yang dalam
dalam konteksnya adalah Elohim yang menampakkan diri dalam wujud seorang nabi. Ini kan ada konteksnya, ada asbabun nuzulnya, bro, ya. Ya, silakan Pak John Peter. Pak John Peter. Ya, Pak John. Waduh, ya udah ya Pak John, jangan waktu Pak John. Ya udah, lanjut, Bu, jadi saya mau bertanya sama kamu. Iya, jadi saya mau bertanya sama kamu, mana Allah tadi kamu mengatakan ya bahwa dia akan membangkitkan orang mati, mana? Itu kan cuma ini klaim. Dari awal kan semuanya klaim. Nabi Muhammad mengaku utusan, itu pun klaim. Mengaku rasul, itu pun klaim. Kalian nggak akan pernah bisa membuktikan kepada saya bahwa klaimnya ini benar gitu loh, ngakunya ini benar. Itu kan cuma klaim, tetapi Yesus kan dia mengatakan tidak pernah aku berkata-kata dengan sembunyi-sembunyi. Nggak ada yang klaim buat Yesus. Semuanya dibuktikan sebagai tanda bahwa itu benar. Semua kebenaran itu dibuktikan, bisa dibuktikan gitu loh ya. Ya apalagi tuh ya, udah ini ya. Jadi ya apalagi tadi satu lagi saya mau bilang di sini ya. Allah mengampuni dosa. Al-Fat 48 ayat 2. Di dalam Lukas 5 ayat 20 Yesus mengatakan di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah itu. Udah banyak saya kasih, bukan cuma pengakuan Yesus bahwa dia Tuhan, tapi kuasanya silakan tunjuk. Tenang Buti, waktu udah habis. Ya. Silakan untuk Muslim untuk menjawab. Dari Bang Kores, silakan. Bang Kores. Oke. Tunggu ya. Oke, Bang Kores dimulai. Belum. Tunggu. Kita nyiapin data dulu supaya indah dan elegan gitu. Indah dan elegan kagak tuh. Di sini. Bang John jangan chaos dulu Bang John. Lah kesian Buti sendirian nggak jawab. Jadi soal anak manusia mengampuni dosa ya. Anak manusia mengampuni dosa. Itu kenapa? Karena dia dalam doa Bapa kami diajarkan. Ini bukan anak-anak jin ya. Atau anak-anak roh ini. Ini seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dar Yesus mengajarkan memang yang namanya anak manusia itu bisa mengampuni dosa gitu loh. Karena kalau nggak diampuni maka Tuhan pun tidak akan mengampuni. Di Matius 6 nomor 14, jedar Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Selamat datang di kebenaran. Jadi itu jawabannya. Memang anak manusia bisa mengampuni dosa di Matius 6 nomor 12 dan juga 14. Ini gampang banget. Lalu kemudian Bu Uti ini kocak. Yang ngaku-ngaku Tuhan dan sembah sujud itu iblis katanya. Wow, sakti. Oke. Kita lihat di sini. Di Kejadian 15 nomor 7. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan. Ngaku-ngaku iblis ini. Fix iblis ini yang ngaku-ngaku Tuhan ini. Kemudian kalau misalnya yang minta disuruh-suruh sembah sujud beribadah kepadanya juga itu iblis. Kita lihat lagi di Keluaran 4 nomor 23. Biarkanlah anakku pergi supaya ia beribadah kepadaku. Kayaknya gede. Wah, iblis. Iblis ini. Waduh. Di Keluaran 9 nomor 1. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Waduh, iblis. Iblis. Banyak banget iblisnya. Minta-minta disembah iblis. Keluaran 10 nomor 3. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Lagi-lagi iblis. Ini iblisnya kenapa Bu Uti kok banyak banget di perjanjian lama ya? Ini Yesaya 66 nomor 23. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman iblis. Oh bukan, firman Tuhan. Waduh, piye iki? Ini apa tuh memang Bu Utinya yang sesat ini sebenarnya ya? Selamat datang di kebenaran aja deh. Lalu soal ini juga ya, kekristenan itu kok masih nggak menjawab juga ya, muter-muter terus gitu Kristen ini. Gue sampai, aduh, gimana ya? Pertanyaan soal mana bukti Nathanael melihat malaikat nggak dijawab. Kenapa Tuhan Kristen kalah oleh Islam karena anak-anaknya berhasil direbut, nggak dijawab. Mana Yesus itu mengaku dirinya Tuhan, nggak dijawab. Ini gimana ini? Gitu. Nah sekarang yang ingin gue buktikan di dalam kitab Markus nomor 5
Yang pertama kali menyembah Yesus itulah yang iblis. Kita lihat di sini. Kemudian ia bertanya, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion karena kami banyak. Ia memohon supaya dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar gitu. Dan di sini perhatikan Ikhwan. Markus 5 nomor 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Ini bukan manusia, ini iblis atau orang kesurupan. Itulah orang yang pertama kali menyembah Yesus. Selamat datang di kebenaran. Silahkan Ukhti Khadijah. Ya. Oke, makasih banyak Bang Triun. Semua penjabarannya nih semuanya udah pakai dalil ya. Orang-orang Islam dari tadi jawabnya pakai dalil. Nggak muter-muter kayak Bu Uti itu dari tadi katanya, aduh gitu aja nggak paham, masa gitu aja nggak ngerti, katanya gitu Bu Uti. Bu Uti jangan muter-muter, tolong ditunjukkan datanya. Ini saya ingatkan lagi, tolong tunjukin datanya. Nah Bu Uti tadi kan kepedean ya, katanya kalau bisa menghidupkan orang mati, membangkitkan orang mati gitu ya. Bu Uti bilang itu adalah Yesus gitu, dan itu alasan Bu Uti menyembah Yesus karena Yesus bisa menghidupkan orang mati. Terserahlah. Tapi bagaimana? Apa kabar dengan Elisa juga yang pernah menghidupkan orang mati? Coba Ibu baca di 2 Raja-Raja 4 ayat 32 sampai 35, dan juga Elia juga bisa Bu menghidupkan orang mati. Di Raja-Raja juga, 1 Raja-Raja 17 ya. Nanti kalau Ibu nggak mau potong-potong silakan dibaca 1 perikop, 1 Bible juga nggak apa-apa. Terus Petrus juga ya, Simon Petrus Bu Uti pasti tahu lah, masa nggak tahu sih. Dia juga pernah menghidupkan orang mati, namanya Tabita. Gimana Bu Uti? Apakah semuanya juga Bu Uti sembah? Kalau mau sembah sih nggak apa-apa sih Bu Uti. Gimana Bang Kores, ditambahin lagi nih? Hajar curhatin Ukhti Khadijah kenapa mu'alafah gitu, hajar terus. Iya, banyak waktunya itu. Lanjut, timer berjalan. Bu Uti bilang ya, tadi katanya bukan kayak Allah, nanti kalau nggak mau sujud sembah nanti dipentung dapat pentungan gitu ya. Ya sekarang gini Bu Uti, wajar lah kalau orang namanya manusia ciptaan Tuhan ya, begitu Tuhan yang memerintahkan sesuatu suruh menyembah tapi tidak mau menyembah, wajar kalau dapat hukuman karena kalau nggak taat gitu. Nah tapi yang nggak wajar ini gimana ceritanya ada Tuhan yang lahir di dunia diliatin orang-orang ya, terus Tuhannya itu digebukin, dihajar, digebukin ya, dihabisin, terus digantung ya, terus jadi tewas gitu. Nah itu gimana Bu Uti? Tolong Bu Uti, gimanakah kemahakuasaan Tuhan kalau seperti itu? Kalau saya sih nggak mau punya Tuhan yang seperti itu, yang bisa digebukin, babak belur gitu ya. Terus cuma dipajang di kayu salib. Ternyata mohon maaf Bu Uti, ini bukan saya yang dandanin ya, tapi di gereja Anda dengan banyak sekali buku-buku Kristen menampakkan Yesus itu yang Anda sembah-sembah itu nggak pakai baju, cuma pakai sempak gitu. Nah kalau saya sendiri, saya sih nggak mau punya Tuhan seperti itu. Ya, waktu habis. Silakan Ibu Uti, Pak dan Pak John Peters untuk menjawab. 3, 2, 1, Ya udah, mulai. saya aja Pak John ya. Saya aja Pak John. Ya, saya aja Pak John ya. Pak John, banyak nih pertanyaannya lari ke saya semua. Sikat terus, sikat. Gas. Iya, gas, jadi gas. memang, aduh, bagaimana ya? Saya dibilang nggak pakai dalil, masa saya harus tunjuk-tunjukkan, waktunya nggak ada nih. Saya kan kasih ayat-ayatnya semua. Ayatnya ada semua, tinggal buka loh. Anda lagi buka kok. Nih. Kalau dibilang nggak pakai dalil nih, semuanya, masa sih saya lagi nggak itu nih. Nih, Alkitab saya nih ya. Di dalam Lukas 5, ketika Yesus melihat ya iman mereka, berkatalah, iya hai saudara, katamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Nah ini konteksnya ya, yang bisa mengampuni dosa itu adalah Allah sendiri. Ya, lalu Yesus mengatakan, akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Nah ini ya, cuma Tuhan yang mengetahui pikiran manusia. Di dalam Quranmu dikatakan ya, Allah itu maha tahu. Lalu dia menuliskan bahwa Isa juga maha tahu ya. Maksudnya Isa itu adalah Yesus ya. Kalau boleh saya kais-kais sedikit ya. Jelas di sini Yesus juga mengetahui pikiran manusia. Lalu ia berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan
berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa itu kan jelas tadi dikatakannya di dalam Yohanes 10 itu tadi kan, ayat 35. Anak manusia itu siapa? Anak manusia itu Tuhan, bro. Tadi Yesus mengaku bahkan dia menerima sembah sujud itu. Anak manusia yang dia itu adalah Tuhan. Adapun yang kamu pakai itu ya, yang mengatakan apa tadi? Yang kamu pakai tadi, yang kamu bilang doa Bapa kami, loh itu lain konteksnya. Itu namanya kamu mengais-ngais gitu loh, melas-melas nyari ayat orang. Iya kan? Nggak tahu apa korelasinya, asal nyambung aja gitu loh. Asal nyambung itu kores ya. Itu ampunilah kami seperti kami mengampuni. Seperti kami mengampuni dosa orang loh. Kalau kami mengampuni ya dosa kami akan diampuni juga oleh Tuhan. Itu syaratnya supaya dosa kami diampuni oleh Tuhan. Nggak ada hubungannya, bro. Ya ampun. Lagi pula ini, aduh Natalia, aku sedih banget sama kamu. Ya, kamu mengais-ngais ayat kami mencari pembelaan. Elia itu menghidupkan orang mati, ya. Lalu kamu mengatakan siapa lagi tuh, ya, menghidupkan orang mati. Tapi ayatnya di tempat kami. Nah, itu dia sedih banget. Kan saya minta tadi, di tempat kamu mana? Ya, klaim dari Allah membangkitkan orang mati itu mana? Nah, kalau di tempat kami mereka mendapatkan kuasa. Kan semua nabi di tempat kami punya mujizat sebagai tanda bahwa mereka itu ya utusan Tuhan. Ya, Yesus itu dialah sumber mujizatnya. Ketika dia mengutus rasul-rasulnya, dia mengirimkan mujizatnya. Dia turunkan itu kamu baca. Di hari Pentakosta itu bukti nyata disaksikan oleh ribuan orang. Dialah yang empunya mujizat itu. Sedangkan di tempat Anda Allah mengatakan hanya dialah yang empunya yang gaib-gaib. Di tempat kami Yesus yang mempertontonkan kegaibannya dan dia beri kepada umatnya. Kamu jawab dengan kais-kais ayat sangai. Ya gitu loh. Ya. Kamu cari mana buktinya kun fayakun itu di mana gitu loh. Ya mana bukti tanda kenabian dari nabi. Nabi nggak punya tanda, orang dia sendiri mengaku, aku sedang menunggu-nunggu bersama dengan kamu, katanya kan. Tanda kenabian Nabi cuma katanya berupa tompel. Lah ini kan bagaimana ini? Bagaimana Anda mempercayai tanda kenabian berupa tompel, lalu Anda tidak mempercayai tanda kenabian yang dimiliki oleh Yesus ya, bukan oleh Elia, oleh yang lain-lain itu berasal daripada Yesus. Karena Yesus di dalam Matius itu dia memberikan mujizatnya, dia menghembuskan kuasanya. Oleh sebab itu murid-muridnya bisa membangkitkan orang mati. Oleh sebab itu murid-muridnya bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Ya, aduh aku bingung ya. Jadi nggak ada hubungannya doa Bapa kami itu dengan Tuhan mengampuni dosa ya. Lalu Anda mengatakan gimana ceritanya ada Tuhan digebukin. Nah ini juga makanya sekolah minggu, ya kan? Sekolah minggu ya, dia datang bahkan Yesus mengatakan ya, nih saya bacain ya, itu ayat dulu ya, di dalam Matius 16 ya, dia datang memang untuk itu. Karena apa? Karena hanya dengan cara begitulah dia bisa menanggung kutuk dosamu. Ketika dia digebukin itu yang seharusnya digebukin tuh ente bro ya. Ketika dia disalib itu seharusnya disalib itu ada. Tetapi ketika itu semua sudah selesai, oh dia ada dalam kemuliaannya. Dan dia akan datang kembali bukan untuk digebukin lagi, tetapi untuk melempar kamu ke neraka gitu kan. Nih dikatakan ya, dikatakan di dalam Matius 16 nih ya. Nih Matius 16 ayat 21 nih dikatakan ya, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, penyalah iblis. Ya, kan? Waktu habis Bu. Waktu habis Bu Uti. Ya, mohon jadi maaf. yang Ya, sementara Yesus bisa itu Bu adalah Uti waktu iblis. habis.
Iya, udah habis waktunya. Sementara ingin bertanya kepada kedua pihak narasumber ya, ingin bertanya, emang diskusi lagi asik ini tak. Namun saya ingin tahu kira putaran lagi mungkin pada kedua pihak narasumber biar dibuktikan. Ya ini habis dijawab dulu baru closing statement deh kalau gitu Ustaz Alif. Karena dari tadi ke Kristen nggak jawab-jawab loh. Bosen kita dialog kalau nggak dijawab-jawab gini. Ini kebetulan juga banyak yang request kayaknya pengen naik. Jujur aja intinya sih, kalau menurut saya, pribadi saya, jujur aja. Cuman gimana ya, aduh. Nggak jujur susah. Berarti nih ya, sekali lagi Kristen Sagi, habis itu nanti kita close statement. Ya jadi habis ini dijawab langsung closing statement aja. Bentar saya ambil air dulu. Bentar ambil air dulu, aus. Baik, itu tadi kan ada beberapa dari pihak Kristen katanya pengen naik cuman ganteng John. Saya bilang saya nggak ada kuasa untuk bergambar. Kan koordinasi yo. Udah pada yang si requestnya sekarang. Pak itu udah keluar ya? Saya closing ya. Tunggu waktunya Muslim main closing aja. Waktunya Muslim dulu, habis ini Boti. Ya, kalau memang masih mau 3 putaran Natalis ya. Biar narasumber. Siap. Oke, siap. Sip ya. Gas. Iya. Jadi kita akan jawab langsung ya dari Al-Qur'an di mana Allah membangkitkan orang mati nih langsung. Al-Baqarah ayat 72 sampai 73. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan yang telah mati dan dia memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Yang kayak gini-gini doang mah perkara sepele. Masih kurang, gua kubur lagi nih si Yesus ini. Nih, Al-Baqarah ayat 259, perhatikan di sini. Di sini. Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri yang telah hancur. Jadi ini nggak cuma orangnya ya, negerinya juga langsung dibangkitin sama Allah. Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihat makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihat keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dar, selamat datang di kebenaran. Aduh, batu kemenangan. Sepele. Bangkitin orang cuma sepele itu masalahnya. Yang jadi masalah di sini dari tadi kekristenan muter-muter adalah mana bukti Nathanael melihat malaikat? Kenapa Tuhan Kristen kalah oleh Islam karena anak-anaknya berhasil direbut? Mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Kenapa data-data gua yang menyatakan iblis itu minta diibadahi kok nggak dibantah? Kenapa data-data gua yang gua bawakan bahwa Yesus itu hanya kecil daripada Bapa? Kenapa data-data gua yang gua bawakan nggak dibahas sama sekali? Kenapa? Ada apa ini? Dan gue belum puas sampai situ. Di sini juga gue akan bantah di sini. Kalau benar Yesus itu kalau benar anak manusia itu adalah Yesus dan Yesus itu yang mengampuni dosa, kenapa Yesus klarifikasi di Lukas 23 dan 24? Harusnya ketika siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri, Yesus ngomong aja langsung, iya itu saya. Kan gitu harusnya. Iya enggak? Ini malah klarifikasi. Kenapa? Berarti Yahudinya salah paham sebagaimana Kristen di 2023. Nah, sebenarnya yang anak manusia itu siapa? Bukan Yesus. Tapi ini. Yeskiel 2 nomor 1. Firman-Nya kepadaku, firman-Nya kepada Nabi Yesaya. Hai anak manusia, selamat datang di kebenaran. Lagi-lagi yang anak manusia itu Yeskiel, bukan Yesus. Yesus ini mau anak Allah atau anak manusia sebenarnya? Jangan pelitat-pelitut. Atau anak Allah yang kawin dengan manusia? Coba dong dijawab.
Ini anak manusia Yeskiel. Firman-Nya kepadaku. Nih, ini baru Tuhan. Dialog dengan Nabi. Yesus ini dari Matius sampai Yohanes nggak pernah ada Tuhan yang ngobrol sama Yesus. Yesus selalu omdo dan klaim saja kerjaannya. Itu yang gua nggak suka dari Yesus. Nabi-nabi yang lain berkomunikasi dengan Tuhannya, tapi Yesus ini klaim saja. Omdo saja kerjanya. Silahkan Ukhti Khadijah. Alhamdulillah ya, sekarang aku lanjut. Oke, jadi memang benar ya, dari tadi pertanyaan-pertanyaan kita itu nggak dijawab sama Bu Uti, hanya bisanya menuduh ya, katanya kita itu nggak bisa, nggak paham gitu. Dan juga Bu Uti tadi kasihan ya, Bu Utinya sedih, nggak apa-apa Bu Uti, kalau mau nangis aja nggak apa-apa, aku bahagia kok. Nggak apa-apa kalau Bu Uti mau nangis. Nah terus gini Bu Uti, tadi Bu Uti bilang ya, Yesus itu bisa mengampuni, punya kuasa untuk mengampuni dosa. Bu Uti lupa ya? Bu Uti lupa. Jadi gini Bu Uti, nih Bu Uti dulu sekolah minggu mungkin pas lagi di toilet atau pas bolos kali ya Bu Uti. Jadi dulu Bu Uti ya, Yesus itu dibaptis sama Yohanes. Nah kemudian Bu Uti tahu nggak pembaptisan dari Yohanes itu buat apa? Kenapa kok bisa ada gitu ya Bu Uti? Nih aku tunjukin dalilnya. Nah, ini baca ya, Yohanes 19 ayat 4. Kata Paulus ya, ini katanya Paulus loh Bu Uti, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Tuh, jadi pembaptisan Yohanes itu adalah pembaptisan orang yang telah bertobat Bu Uti. Nah, berarti Tuhannya Bu Uti mau dibaptis sama Yohanes itu adalah orang yang sudah bertobat. Jadi gimana nih? Yesus berarti bertobat dulu dong. Kenapa dia bertobat? Berarti Yesus yang Ibu sembah ini dia punya dosa dulu dong ya, baru bertobat ya. Karena kalau pertobatan ya itulah gimana ya, Bu Uti semoga pinter lah ya untuk bisa menalar, mengerti isi kitabnya sendiri. Jadi Bu Uti jangan sedih, kenapa aku ini nampilin data dari kitabnya Bu Uti. Karena itu juga salah satu alasan saya ya, alasan terbesar saya menjadi mu'alaf itu karena kitab suci saya yang lama. Kitab suci itu yang sekarang Bu Uti masih pakai ini. Nah di situ. Jadi Bu Uti kalau mau sedih sih nggak apa-apa, nangis juga nggak apa-apa kok. Nggak ngerugiin aku juga. Aku juga tetap senang-senang aja. Jadi gitu. Mungkin Bang Kores silakan. Nah itu jadi kebenaran yang ada, tolong dijawab ya. Tolong dijawab kenapa Yesus tidak pernah ngomong dirinya Tuhan. Kenapa Tuhannya Kristen kalah oleh Islam karena anak-anaknya berhasil direbut. Mana jangan kabur-kaburan. Mumpung ini closing statement, jadi Bu Uti jangan terguncang. Ini kebenaran, mohon dijaga Roh Kudusnya agar bisa menerima kebenaran dari apa yang kita Ya, waktu injili. habis Bang Kores, silakan untuk Bu Uti dan Pak John untuk menjawab. Ya, belum Ya, dimulai. belum bisa closing statement karena pertanyaannya harus dijawab ya. Hanya orang yang harus minum vitamin otak sehingga Anda harus terus-menerus mengatakan yang sudah dijawab, diterangkan, dijabarkan, dijelaskan, malah mengatakan yang tidak dijawab. Soal Natanael kamu nggak kasih jelas tadi ayatnya yang mana, aku nggak punya kesempatan aja. Tapi semuanya sudah dijawab, Yesus mengampuni dosa karena dia Tuhan. Ya kan, dan semua dalil-dalilmu tuh patah semua. Yang nggak menjawab itu justru kamu. Bagaimana mungkin Allah mengatakan dia mengampuni, apa tadi dia mengatakan itu, dia membangkitkan orang mati, itu cuma klaim. Yang saya minta itu buktinya mana? Yesus itu dia naik ke sorga disaksikan 500 pasang mata. Yesus itu nggak ada kuburannya, itu ada sejarahnya, ada saksinya. Lah, Nabi Muhammad membangkitkan orang mati mana? Lagi-lagi kamu hanya memberikan kepada kami cuma klaim-klaim, cerita-cerita yang halu gitu loh. Apalagi kamu membacakan itu yang membangkitkan 100 orang itu tidur 100 tahun. Itu kan cerita seven sleeper itu kan. Cerita dongeng yang ada begitu-begitu kan. Kamu pergi deh ke Israel sana, ada itu kisah seven sleeper itu kan, cerita-cerita dongeng itu. Masa dongeng mau kamu jadikan dalil? Saya minta bukti gitu loh. Itu yang kamu nggak bisa jawab dari saya. Saya mah dari tadi menjawab. Soal Natanael ya saya belum punya ininya, mana ayatnya. Saya harus lihat dulu konteksnya. Ya. Lalu kamu juga mengatakan apa lagi tuh tadi? Banyak sekali bilang nggak dijawab. Dijawab semua bro. Bahkan saya tunjukkan semua dalilnya kenapa Yesus disebut Tuhan. Karena dia kan
Dia mengaku sendiri dia punya kaliber Tuhan, yang di tempat kamu Tuhan, di tempat saya kok nggak boleh. Ya, lalu ya, kamu gue pipis melulu kali gitu loh. Bagaimana muja sih? Ya ampun, kasihan sekali. Nih, tak bacakan ya. Nih ya, Pak, nih ya, Yohanes ya mengatakan gini ya di dalam ayat yang ketiga ya. Ya. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun di atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Weh, ketahuan banget kamu nggak sekolah minggu. Justru Yesus itu dibaptis untuk memperkenalkan kepada Yohanes Pembaptis suara Elohim dari langit mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, katanya begitu ya. Elohim memberikan pengejawantahan langsung kepada Yesus. Ya, memberikan supaya Yohanes Pembaptis kenal yang dia baptis ini adalah anak Allah. Nah, yang harus kamu ketahui, anak Allah di tempat utuh Yesus itu, kata Rasul Yohanes, yaitu anak tunggal Bapa, firman yang telah menjadi manusia. Tetapi anak Allah buat saya ini artinya umat Allah. Begitu juga dengan Yesaya yang disebut anak manusia. Anak manusia buat Yesaya ya manusia kayak saya. Tetapi anak manusia buat Yesus adalah di dalam Daniel 7. Dia datang di awan-awan. Dia datang dalam kemuliaannya. Nanti dia akan ada di awan-awan yang kalian pikir bahwa dia akan memberikan pertanda di hari kiamat gitu. Ya kan? Dia akan datang di awan-awan hanya sebagai pertanda. Padahal itu bukan pertanda. Dia datang nanti di awan-awan. Anak manusia itu lengkap dengan malaikat-malaikatnya. Nih, tak bacakan ya. Tak bacakan itu ya. Jadi kamu ngawur. Aduh, aku kasihan sama kamu. Benar. Nih ya. Nih, jelas dikatakan. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Lengkap ya dengan segala kekuasaan. Dan ia akan menyuruh ya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Ya itu dia bro, jangan kamu sama-samakan. Nggak ada ilmu kamu di dalam Alkitab, Natalia, sehingga kamu telah tersesat dengan sesat-sesat yang nyata gitu. Ya silakan Pak Peter. Iya, Berhubung habis. waktunya udah tanggung itu, aku cuma menyarankan dari tadi ini diskusi ini apa yang ditanya Ibu Uti tidak bisa dijawab dan dikonter oleh Natalie sama Vera Istar. Jadi pertanyaan kalian berdua lah yang selalu dikonter Ibu Uti. Udah waktunya udah habis biar gue yang jawab itu. Enggak jelas enggak, saya enggak berkomentar di sini. Artinya waktu Tapi lu ngomong udah masuk waktu itu. Ngomong bentar tuh dulu, juga udah brother. buang-buang durasi, Saya Bang. enggak ngomong. Ini saya mengingatkan Ngomong lah, itu supaya bukan ngomong. diskusi Udah, Bentar ayo dulu. Bang Kores lanjut. Ini HP-ku supaya keburu diskusi ngopet nih ini Bang Kores. bagus. Saya kan menyimak nih. Saya Yang kasih mana kesempatan Allah waktu membangkitkan sedikit. orang mati udah gua kasih Al-Baqarah 72-73, makanya- Al-Baqarah 25-6 tadi. Bentar dulu. Mana lagi yang belum gua jawab? Yang mana lagi? Itu supaya kalian jawab. Jadi jangan muter-muter. Dan terus Al-Baqarah tadi gua kasih buat apa? Penjelasan Buat mengenai Al-Baqarah bagaimana Allah membangkitkan gua kasih Iya. juga dari Ibnu Katsir buat apa itu? Coba kan gitu. Ibu Uti. Nah, terdiam kan lu? Makanya udah biarin waktu kami untuk berdialog. Jangan emosi, jangan emosi. John Peter, jangan emosi. Sabar. Dialognya bagus. Iya, gitu. memang bagus kok, bagus dari tadi kok, bagus. Cuma dari Islam doang yang bagus. Kekristenan
nggak jawab terus dari tadi. Itu yang gua apa? Gimana nih, masih mau lanjut apa enggak? Ya udah, ayo. Jawab pertanyaan Ibu Uti. Udah dijawab Udah itu. dulu. Udah, lu sabar aja dulu. Oke, Biar gua oke. menjawab. Oke, lanjut ini Bang Kores, bentar lu ini lanjut nggak? Iya, lanjutlah kita gas-gaskan gitu. Nah, ini menarik ya, Bu Uti bilang lucu gitu. Dikasih dalilnya Allah membagikan orang mati, sepele banget dibilangnya dongeng gitu. Lalu kemudian bawa-bawa ke Seven Sleeper. Lah Kristen Ortodok kan merayakan Seven Sleeper itu. Veneration Seven Sleeper. Waktunya pause dulu dong. Ini gue mau nunjukin. Nunjukin Nah, apa Bang misal- Kores? Pause dulu waktunya. Gue mau nunjukin data. Udah. Sip, tunggu ya. Seven Sleeper. Ini kok Nah, jadi tuh. turun ya gua ngecas. Nah, ini nih. Tuh. The Roman Martyrology, The Roman Martyrology mention the seven sleeper of Ephesus under the date of 25th July to Vatican second calendar. The Byzantium calendar commemorates them with feast on 4th August and 22nd Oktober. Duar, anjay. Seven Sleeper dirayakan oleh kekristenan cabang timur ternyata. Makanya jangan menyembah Yesus via Belanda. Jadinya malu. Selamat datang di Waktu kebenaran berjalan, ya. Ya ini perhati nih, itu dirayakan tanggal 27 Juli oleh orang-orang Vatikan, dirayakan tanggal 4 dan tanggal 22 November oleh Bizantium gitu. Dan di abad ke-9 di dalam kalender orang-orang Irlandia dirayakan di 7 Agustus. Di Ortodok tanggal 21, 2 Agustus, 13 Agustus, 23 Oktober dan 24 Oktober. Tuh. Belanda mana ngerti yang kayak gini-gini nih, Kristen cabang Belanda. Kan gitu ya. Gitu. Jadi terbukti Allah membangkitkan manusia yang mati, ada perayaannya. Sekarang Yesus ini loh, Yesus itu membangkitkan orang mati kalau tidak didukung oleh penulis-penulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu jadinya dongeng. Mana bukti di luar? Ini bukti di luar, orang-orang merayakan Seven Sleeper. Selamat datang di kebenaran, my bre. Lanjut lagi ya. Berikutnya soal ini, yang soal mengampuni dosa, dibilang katanya cuma Yesus doang. Masa? Udah dibaca belum biblosnya semuanya? Kita buka di sini. Zakaria 3 nomor 4. Ini Zakaria, Nabi Zakaria. Lihat ngomong apa dia? Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Duar juga Tuhan. Kurang. Oke, kita tambah lagi di sini. Nah, ini Yesaya 33 nomor 24. Ini Yesaya ngomong apa dia? Tidak ada seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit, dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Duar, Yesaya juga Tuhan. Masih kurang. Oke, satu lagi gua kasih. Nih, yang bukan dari golongan manusia. Ini serafim. Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jedar, Tuhan lu makin banyak. John dan Bu Uti, selamat datang di kebenaran lagi-lagi. Jangan menspesialkan Yesus yang semua dia lakukan itu sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu di perjanjian lama. Yesus itu cuma dibentuk oleh orang-orang Yunani supaya dicomot-comot, supaya mirip orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena semua kelakuan Yesus itu sudah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Itulah kenapa Yesus itu bahasanya Yunani.